Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Selina Putriyanti. Saya akan menjelaskan tentang pola BK komprehensif dan 17+. Yang pertama, ada sejarah layar pola BK komprehensif. Kelahiran dan perkembangan konsep serta paradigma layanan bimbingan dan konseling di Indonesia tidak lain merupakan replika dan adopsi model yang telah berkembang sejak lama di Amerika Serikat. Nah, di Amerika sendiri, latar kelahiran BK di awal abad 20 bermula dari keprihatinan yang mendalam dari kalangan pendidik terhadap larut-larutnya perkembangan kepribadian generasi muda, terutama kalangan pelajar di sekolah, terkena dampak gelombang besar industrialisasi di kota-kota besar. Sejumlah siswa itu malah memilih bekerja daripada bersekolah. Terus, definisinya, pola bimbingan dan konseling 17+ adalah program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan peserta didik melalui bidang bimbingan 9 layanan dan layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Tahun 1975 di Malang dan penggantian nama IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) tahun 2001 dengan kelengkapan divisi layanan dalamnya semakin memperkokoh layanan BK dengan berbagai dominan layanan yang semakin kompleks, pribadi sosial, akademik, karir, layanan pendukung lainnya, serta lebih menyeluruh yang disebut dengan layanan bimbingan konseling komparatif. Terus ada lagi tujuannya, membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuan, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tujuan kerja. Secara umum, tujuan dari pola bimbingan 17+ dan bimbingan komprehensif dalam memilih menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja secara khusus bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat menjadi tujuan-tujuan yang berkembang meliputi aspek pribadi sosial mereka. Nah, habis itu ada kelebihan antara BK 17 dan komprehensif. Terus bimbingan konseling 17+ dan komprehensif membantu memberikan arahan kerja kepada guru BK atau konselor, juga membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuan sehingga peserta didik dapat mengenal bakatnya. Terus yang kedua, guru BK yang profesional dan memiliki pengetahuan BK 17+ dan komprehensif biasanya dengan tidak sulit mengatasi permasalahan yang ada karena sudah terbiasa gitu ya dalam menjalani pekerjaannya itu di lingkungan masyarakat maupun dunia kerja. Terus ada juga kelemahannya, program layanan bimbingan konseling tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan profesionalisme guru BK tersebut dalam melayani siswanya dengan terprogram secara efektif apabila kurang atau tidak didukung faktor lain. Yang kedua, diperlukannya faktor kompetensi dalam guru BK. Terus, perlunya hubungan relasi yang baik antar guru pembimbing dengan segala aspek. Terus ada lagi tahapan atau prosedur komprehensif. Mengidentifikasi konsulti atau konseli ya. Layanan konsultasi melibatkan pihak yang memiliki ketertarikan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga atau konselinya itu. Terus mengatur pertemuan atau melakukan kontrak dengan konseli, artinya perjanjian antara konselor dengan konselinya ini. Terus yang ketiga, menetapkan fasilitas layanan. Fasilitas dalam layanan konsultasi ialah segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan layanan konsultasi. Fasilitas yang ditetapkan tersebut misalnya tempat konsultasi yang menimbulkan perasaan nyaman gitu ya. Terus yang terakhir itu menyiapkan kelengkapan administrasi. Sebelum konselor dan konsulti melaksanakan layanan konsultasi, maka perlu adanya kelengkapan administrasi layanan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.